Tikus. Kotoran tikus di sekitar rumah bukan hal sepele. Di dalamnya bisa terdapat bakteri dan virus berbahaya seperti leptospira yang dapat menyebabkan leptospirosis. Penyakit ini bisa menular lewat air atau tanah yang tercemar kotoran dan urin tikus, lalu masuk ke tubuh melalui luka kecil di kulit. Gejalanya mulai dari demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga gangguan ginjal dan hati. Kotoran tikus juga bisa mengering menjadi debu dan terhirup, memicu gangguan pernapasan. Lingkungan kotor, saluran air tersumbat, dan sisa makanan yang terbuka meningkatkan risiko berkembangnya tikus di rumah. Kucing. Kotoran kucing dapat menjadi sumber penyakit serius bagi manusia. Di dalamnya bisa terdapat parasit Toxoplasma gondii yang dapat masuk ke tubuh melalui tangan, makanan, atau debu yang terhirup. Infeksi toksoplasmosis berbahaya bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan keguguran atau cacat janin. Kotoran kucing juga mengandung bakteri seperti Salmonella dan E. coli yang memicu diare, demam, dan gangguan pencernaan. Jika mengering, partikel kotoran bisa terhirup dan mengganggu pernapasan, terutama pada anak-anak dan penderita asma. Kontak berulang tanpa kebersihan dapat melemahkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi. Anjing. Kotoran anjing bisa berbahaya bagi manusia karena mengandung parasit dan bakteri. Di dalamnya dapat ditemukan cacing gelang, cacing tambang, dan bakteri seperti E. coli serta Salmonella. Telur parasit bisa bertahan lama di tanah dan masuk ke tubuh manusia melalui tangan kotor atau makanan. Anak-anak paling berisiko saat bermain di tanah. Kontak tidak langsung pun bisa menyebabkan diare, infeksi kulit, hingga gangguan organ jika tidak ditangani. Ayam. Kotoran ayam mengandung bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli yang bisa mencemari tanah dan air di sekitarnya. Saat hujan, kotoran ini terbawa aliran air dan masuk ke selokan, sungai, bahkan sumur warga. Bau menyengat dari amonia dapat mengganggu pernapasan dan menurunkan kualitas udara. Penumpukan kotoran ayam juga menarik lalat dan serangga pembawa penyakit. Jika dibiarkan tanpa pengelolaan, kotoran ayam dapat merusak ekosistem, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia serta hewan di sekitarnya. Burung merpati. Kotoran burung merpati terlihat sepele, tapi menyimpan bahaya serius. Di dalamnya terdapat bakteri, jamur, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, histoplasmosis, hingga alergi kulit. Jika kering, kotoran ini bisa menjadi debu dan terhirup ke paru-paru manusia. Selain membahayakan kesehatan, kotoran merpati juga bersifat asam dan dapat merusak bangunan, cat, serta logam. Karena itu, hindari kontak langsung dan gunakan pelindung saat membersihkannya. Waspada kotoran merpati demi kesehatan dan keselamatan bersama. Kambing. Kotoran kambing terlihat sepele tapi bisa berbahaya bagi kesehatan. Kotoran ini dapat mengandung bakteri seperti E. coli dan Salmonella yang menyebabkan diare, muntah, hingga infeksi pencernaan. Jika dibiarkan menumpuk, kotoran kambing juga menghasilkan gas amonia yang mengiritasi mata dan saluran pernapasan. Selain itu, lalat yang hinggap dapat menyebarkan penyakit ke makanan dan lingkungan sekitar. Karena itu, kotoran kambing harus dikelola dengan baik agar tidak membahayakan manusia dan hewan. Sapi. Kotoran sapi sering dianggap pupuk alami, tetapi jika tidak dikelola dengan benar, dampaknya bisa berbahaya bagi lingkungan. Penumpukan kotoran sapi dapat mencemari tanah dan sumber air karena mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella. Saat hujan, limbah ini terbawa ke sungai dan menyebabkan pencemaran air serta kematian biota air. Selain itu, kotoran sapi menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global. Oleh karena itu, pengelolaan kotoran sapi yang tepat sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap sehat dan aman. Kecoak. Jangan anggap sepele kotoran kecoak. Kotoran kecoak mengandung bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli yang dapat mencemari makanan dan peralatan dapur. Jika terhirup atau tertelan, bakteri ini bisa menyebabkan diare, keracunan makanan, hingga infeksi saluran pencernaan. Selain itu, partikel kotoran kecoak dapat memicu alergi dan asma, terutama pada anak-anak. Lingkungan yang kotor dan lembab membuat kecoak berkembang cepat, sehingga risiko penyakit meningkat. Menjaga kebersihan rumah adalah kunci mencegah bahaya kotoran kecoak. Lalat. Jangan remehkan kotoran lalat. Lalat sering hinggap di sampah, bangkai, dan kotoran, lalu membawa jutaan kuman di tubuh dan kakinya. Saat lalat hinggap di makanan, kotorannya dapat mengandung bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, dan Shigella. Akibatnya, makanan bisa terkontaminasi dan menyebabkan diare, keracunan, hingga penyakit serius. Karena itu, selalu tutup makanan dan jaga kebersihan lingkungan.
Babi. Kotoran babi merupakan limbah organik yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Limbah ini mengandung mikroorganisme patogen, nitrogen, fosfor, serta gas berbahaya seperti amonia dan metana. Pembuangan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, eutrofikasi perairan, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Dampak tersebut berisiko mengganggu keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia, sehingga diperlukan sistem pengelolaan limbah ternak yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ular. Kotoran ular mengandung bakteri dan parasit, seperti salmonella. Jika mencemari tanah dan air, mikroorganisme ini dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan menimbulkan penyakit pada hewan serta manusia. Oleh karena itu, kotoran ular perlu ditangani dengan benar agar tidak merusak lingkungan. Kelelawar. Kotoran kelelawar terlihat kecil dan kering, tapi jangan tertipu. Di dalamnya bisa tersembunyi jamur histoplasma yang sangat berbahaya. Saat kotoran ini mengering dan terhirup manusia, spora bisa masuk ke paru-paru, menyebabkan infeksi serius, sesak napas, demam tinggi, bahkan kerusakan organ. Yang lebih mengerikan, gejalanya sering muncul terlambat saat penyakit sudah menyebar di dalam tubuh